Pasti gara-gara Arini, Kak. Dia kan istri pembawa sial. Buktinya, sejak kakak menikah, bukannya untung malah buntung. Lydia, selama ini aku kerja keras, ngeluarin uang buat kebutuhan di rumah ini. Nggak seharusnya kamu ngomong gitu sama aku. Jangan sombong kamu ya. Mentang-mentang punya usaha catering. Biasa paling berduit. Dasar nggak tahu diri. Jadi seperti ini, kelakuan kamu di belakang aku, ketemu sama laki-laki lain. Kamu selingkuh di belakang aku. Kamu itu keterlaluan, Lydia. Kamu selalu fitnah aku. Apa jangan-jangan sebenarnya kamu mau ngancurin rumah tangga aku kan? Arini, kenapa sih kamu selalu bikin ulah? Mas, aku nggak salah, Mas. Jangan kurung aku di sini, Mas. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Nadia Mulia bisa kembali menemani Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang perempuan hebat bernama Arini. Ia pernah melalui masa-masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Seperti apa perjuangannya? Mari kita sambut Mbak Arini. Mbak Arini, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Silakan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Mbak Arini, terima kasih sudah bersedia hadir di studio kami. Apakah kamu sudah siap untuk menceritakan kisah kamu? Kisah saya dimulai dengan pernikahan saya bersama Mas Johan, Mbak. Yang baru saja saya kenal sebentar. Waktu itu saya bersedia menikah karena wasiat mendiang ayah Mas Johan, Pak Sastro, sebelum meninggal dunia. Jadi almarhum Pak Sastro ini dekat dengan keluarganya Mbak Arini? Almarhum Pak Sastro merasa berhutang budi kepada orang tua saya, Mbak. Sehingga mereka ingin saya menjadi menantunya. Mas Johan dan ibunya melamar saya tak lama setelah beliau wafat, demi untuk menjalankan wasiat almarhum. Setelah menikah, Mas Johan membawa saya tinggal di rumah mewah peninggalan almarhum Pak Sastro. Kami tinggal bersama ibu dan juga adiknya. Ya, tapi meski kenal sebentar, keluarga Mas Johan memperlakukan Mbak Arini dengan baik kan? Sama sekali tidak, Mbak. Saya bahkan selalu dipaksa untuk bekerja keras di rumah. Iya, nih gue OTW nih. Dia nggak apa-apa. Gak apa-apa gimana sih? Oh lihat sih baju gue basah semua. Nih, rasain ya. Itu akibatnya. Lydia, ada apa ini? Ini nih, Mah. Dia sengaja menyalakain aku, Mah. Sampai baju aku basah semua. Gara-gara dia ini nih, gak becus ngepel. Gimana sih kamu? Suruh beresin rumah aja nggak becus. Mantu macam apa kamu ini? Udah, kamu ganti baju sana. Aku bisa telat, Mah, ke acara temen aku. Arini, kamu keringin lantainya. Perlakuan adik ipar dan ibu mertua saya sama sekali nggak ada perubahan seiring waktu, Mbak. Saya selalu dipaksa bekerja keras untuk melakukan semua pekerjaan rumah. Adik ipar saya selalu mencari kesalahan saya, Mbak. Bahkan hal sekecil pun dia selalu mengadu sama ibu mertua saya. Sampai ibu mertua saya selalu memandang saya negatif, Mbak. Rasanya gak ada kedamaian sedikit pun selama hidup bersama mereka. Tapi suami kamu Mbak, apakah dia tahu apa yang dilakukan oleh ibu dan adiknya ini kepada kamu? Suami saya terlalu sibuk memikirkan bisnisnya, Mbak. Saya tak sampai hati untuk mengeluh pada Mas Johan. Mas Johan, capek ya? Minum dulu tehnya. Makasih. Kelihatannya pusing banget, Mas.
Aku tuh lagi pusing mikirin bisnis travel kita. Semakin hari, pendapatan kita semakin menurun. Rasanya sulit banget mendapatkan jamaah yang mau berangkat haji dan umroh. Saingannya terlalu banyak. Itu pasti gara-gara Arini, Kak. Dia kan istri pembawa sial. Lydia, jaga ucapan kamu. Nggak pantas kamu ngomong seperti itu sama Arini. Emang bener kok. Buktinya, sejak kakak menikah, bukannya untung malah buntung. Dulu kan bisnis travel papa rame. Iya kan, Mah? Iya benar. Istri kamu ini kelihatannya aja baik. Tapi sebenarnya sama sekali nggak becus jadi menantu. Mama yang sabar ya. Mungkin hari ini masih belum bisa beradaptasi dengan keluarga kita. Jadi aku harap Mama sama Lydia bisa menerima Arini apa adanya. Lihat tuh, Mah. Kesenengan dia dibelain sama Kak Johan. Bagaimanapun, saya sudah memilih menjadi istrinya Mas Johan. Saya juga harus bisa menerima mereka sebagai keluarga saya. Sebuah sikap yang sangat bijak Mbak Arini. Dan Mas Johan sebagai suami kamu. Dia memberikan nafkah kepada kamu seperti kewajiban seorang suami kan? Sebagian besar hasil bisnis travel diberikan Mas Johan pada ibu dan adiknya. Meski mereka sudah dikasih sama suami saya, Lydia ternyata punya hutang banyak, Mbak. Dia terjerat bunga pinjaman yang terus menumpuk. Dan ujung-ujungnya saya juga yang harus membayar hutang dia. Saya nggak mau tahu ya. Bayar hutang sekarang. Kalau enggak, saya akan gunakan hutang saya. Mah, Mana buruan? Malah bengong lagi. Wah, ada. Jangan main kasar dong, Mas. Gimana saya nggak main kekerasan? Dia punya utang tapi nggak bayar. Hutang? bayarin dulu. Lo punya uang kan? Wah, lama deh. Tapi itu uang buat belanja, Lydia. Pelit banget sih lo jadi kakak ipar. Ini juga uang Kak Johan kan? Nah, udah. Diskusi. Apa-apaan cuma segini nih? Ini cuma buat nyuci mukanya doang. Iya, nanti nih kakak ipar saya yang lunasin. Minggu depan gua datang lagi. Pokoknya semuanya harus ada ya. Awas lo. Arini, punya uang disimpan sendiri kamu ya? Maaf, Ma. Tapi itu uang belanja dari Mas Johan, Ma. Pelit kamu ya? Awas kamu. Saya kasih tahu Johan kamu biar uang bulanan kamu potong. Halo Johan. Kantor ada masalah besar. Ada apa dengan kantor kita? Kenapa kantor ditutup? Aku baru ditipu sama rekan kerjaku. Semua jamaah gagal berangkat. Dan mereka minta ganti rugi semuanya. Termasuk vendor. Mereka minta ganti rugi secepatnya. Jadi terpaksa mah. Aku harus tutup kantor ini dulu. Sampai semua masalahnya selesai. Astagfirullahaladzim. Terus sekarang gimana? Terpaksa mah. Aku harus jual rumah kita. Untuk bayar ganti rugi. Sadar atau tidak kau lakukan Rumah. itu. Mama, nanti kita tinggal di mana, Ma? Mas yang sabar ya, Mas. Kamu tuh ya, gampang banget nyuruh Kak Johan sabar. Karena dia nggak pernah ngerasain. Kamu tahu dia orang susah. Nggak pernah kehilangan uang miliaran. Udah mah udah. Jangan bikin aku tambah stres. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya.
Pasti kejadian ini sangat berat untuk Mbak sekeluarga. Beruntungnya masih ada sisa uang, Mbak. Jadi Mas Johan juga masih bisa membeli rumah kecil. Syukurlah Mbak. Hanya saja Mas Johan jadi jarang kasih uang bulanan, Mbak. Karena bisnisnya masih sulit, Mbak. Sementara saya juga masih harus mengirim uang untuk ibu dan adik saya yang tinggal di kampung. Dari situlah saya berpikir untuk tidak harus mengandalkan nafkah dari suami saja. Apalagi suami saya sedang kesusahan. Lalu apa yang Mbak lakukan? Saya membuka kembali usaha catering saya, Mbak. Yang sempat berhenti saat mau menikah dulu. Hari ini kenapa baju aku nggak disetrika? Aku mau pergi loh. Kamu nih ya kalau kerja setengah-setengah. Nyuci doang, disetrika enggak. Kamu kan bisa nyetrika sendiri, Lydia. Aku lagi sibuk nyiapin ini. Gak bisa. Buruan sekarang kamu setrika baju aku. Kalau enggak, aku bakal acak-acak semua bahan makanan kamu. Cepetan. Iya, aku setrikain Lydia. Nggak usah dorong-dorong. Buruan lama. Pakai nangis segala. Buruan. Ini makanannya. Oleh-oleh buat temen aku. Jangan, Lydia, ini punya pelanggan. Ini tinggal masak lagi aja sih. Gampang kan udah. Gak bisa gitu, Lydia. Ini pelanggan udah nungguin. Ya udah lepas. Jangan ganggu pekerjaan aku, Lydia. Berani kamu marahin aku? Aku gak akan marahin kamu kalau kamu gak duluan. Awas kamu hari ini. Adik ipar saya ternyata nggak bisa menerima kalau saya marahin dia, Mbak. Saya marah juga karena ulah dia yang sudah keterlaluan. Terus apa yang dilakukan setelah kamu marahi Lydia? Dia kemudian membuat fitnah yang benar-benar memojokkan saya, Mbak. Ini pesannya, Mas. Oh ya, makasih Mbak. Mbak hari ini besok saya pesan lagi ya, buat makan siang. Boleh. Menunya ada apa aja? Saya ada ikan, ada ayam, campur tempe. Oh, ubur-ubur ada ubur-ubur. Ubur-ubur boleh. Nah ini boleh nih. Iya, sorry. Jadi grogi. Oh, itu boleh tuh, yang itu. Mas? Kenapa kamu, Mas? Kamu kenapa, Mas? Aku salah apa? Keterlaluan ya kamu. Lihat ini. Jadi seperti ini. Kelakuan kamu di belakang aku. Ketemu sama laki-laki lain. Kamu selingkuh di belakang aku. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Mas, aku nggak selingkuh. Ini buktinya. Ini pelanggan aku, Mas. Aku
cuma nganterin catering. Mana ada sih pelanggan sedekat ini? Hah? Atau jangan-jangan usaha catering kamu itu adalah kedok agar kamu bisa selingkuh di belakang aku? Ya. Aku nggak mungkin hianatin kamu, Mas. Jangan percaya sama dia, Kak. Dari dulu kan dia kebiasaan tebar pesona. Pasti pacar dia banyak, Kak. Lydia, foto-foto ini pasti ulah kamu kan? Tolong jangan fitnah aku, Lydia. Siapa yang fitnah sih? Itu kan emang kenyataannya kayak gitu kamu. Mas, aku nggak mungkin hianatin kamu. Buktikan kata-kata kamu. Saya berusaha membuktikan pada Mas Johan kalau saya sama sekali nggak mengkhianatinya, Mbak. Pada saat itu Mbak, apa yang kamu lakukan untuk meyakinkan suami kamu bahwa kamu tidak mengkhianatinya? Saya mengajak suami saya untuk bertemu langsung dengan pelanggan catering saya saat itu, Mbak. Bahkan Mas Johan bertemu dengan anak dan istrinya langsung. Dan akhirnya Mas Johan langsung percaya kalau saya sama sekali nggak selingkuh. Dan pastinya Mas Johan merasa sangat menyesalkan telah bersikap kasar pada kamu saat itu. Iya, Mbak. Mas Johan minta maaf dan menyesali sikapnya pada saya. Mas Johan juga menegur Lydia yang telah menfitnah saya. Tapi itu hanya membuat adik ipar saya jadi semakin dendam dan terus berusaha untuk menghancurkan saya, Mbak. Lydia, sini kamu. Kakak udah tahu kelakuan kamu. Kalau kamu sengaja memfitnah Arini dengan foto kamu kemarin itu, ya kan? Sekarang kamu minta maaf sama Arini. Cepat. Aku nggak salah kok, Kak. Emang dasar dianya aja nih yang kegatelan sama pelanggan. Wajar lah kalau aku curiga. Terlaluan kamu. Jelas-jelas kamu salah. Cepat, minta maaf sama Arini. Gak mau. Nggak apa-apa, Mas. Lydia nggak usah minta maaf kalau dia nggak mau. Aku minta sama kamu, lain kali jangan fitnah aku, Lydia. Bodoh amat. Yang sopan kamu, Lydia. Nggak apa-apa, Mas. Biarin aja. Arini, maafin Lydia ya. Aku juga minta maaf sekali lagi sama kamu. Gara-gara Lydia, aku jadi kemakan hasutannya dia. Sampai-sampai aku nyakitin kamu. Kamu mau kan maafin aku? Ya, Mas. Aku maafin kamu. Makasih Arini. Meskipun cobaan selalu datang dalam rumah tangga saya tetap berusaha menghadapinya dengan tegar, Mbak. Usaha catering bukan hanya menjadi tumpuan hidup saya, tapi juga menjadi penyemangat saya, Mbak. Saya berusaha fokus menjalankannya untuk melupakan kesedihan saya atas perlakuan adik ipar dan ibu mertua saya, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Usaha catering saya juga berjalan lancar. Alhamdulillah Mbak Arini, saya turut senang mendengarnya. Gimana ya? Di kamar nggak ada, di sini juga nggak ada lagi. Mana aku harus ngirim uang ke ibu lagi? Di situ kali ya. Arini, kamu cari apa? Mama lihat amplop yang isinya uang nggak? Aku taruh di kamar tapi nggak ada, Ma. Makanya, kamu kalau naruh uang tuh jangan sembarangan. Gimana ya? Masa hilang? Mama, aku pulang. Tada!
Lydia, kamu lihat amplop yang isinya uang aku nggak? Aku ambil. Kenapa emangnya? Lydia, uang itu kan buat aku kirimin ke ibu sama adik aku di kampung. Ya itu urusan kamu. Lagian kamu tuh di sini cuma numpang ya. Ya wajar lah uangnya aku ambil. Ups. Kayak uang kamu maksudnya. Ya, hitung-hitung kamu bayar sewa penginapan lah selama di sini. Lydia, selama ini aku kerja keras ngeluarin uang buat kebutuhan di rumah ini. Nggak seharusnya kamu ngomong gitu sama aku. Jangan sombong kamu ya. Mentang-mentang punya usaha catering. Biasa paling berduit. Dasar nggak tahu diri. Udah sayang, kita ke dalam aja. Gak usah ladenin dia. Oke, Ma. Ini sekalian ada belanjaan juga buat Mama. Coba mama lihat. Semakin hari, kelakuan adik ipar saya semakin parah, Mbak. Saya benar-benar gak nyaman tinggal bersama dia. Di tengah keadaan seperti itu, suami saya pulang membawa kabar buruk bagi kami sekeluarga, Mbak. Aku minta maaf sama semuanya. Aku udah gak sanggup lagi meneruskan usaha travel umroh peninggalan almarhum ayah. Rukonya pun udah aku jual untuk melunasi semua utang-utangku yang sudah semakin banyak. Bisnis travel umroh dan haji benar-benar sudah tidak bisa selamatkan lagi. Sudah bangkrut, Ma. Kak, terus kita makan apa kalau travelnya tutup? Kakak yang bener aja dong. Rencananya aku mau melamar di perusahaan-perusahaan. Doain aja ya, biar aku segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Kita pasti doain, Mas. Kakak ngapain sih ngelamar ke perusahaan-perusahaan segala? Kenapa kakak nggak ambil alih aja usaha cateringnya Arini? Maksud kamu apa? Lydia, kakak kamu itu sarjana. S2 pula. Masa suruh ngurus catering? Usaha catering itu bisa berkembang lebih besar kalau kita manage dengan baik, Ma. Masalahnya, si Arini ini nggak tahu sama sekali soal manajemen. Kak, kakak dengerin aku ya. Kakak kan paling tahu soal manajemen. Apalagi kakak sarjana S2 ekonomi loh. Aku yakin kakak bisa manage usaha cateringnya Arini dengan baik. Dan kita bisa dapat untung yang lebih besar. Lagian kakak ngapain ngelamar ke perusahaan? Kerja sama orang itu nggak enak loh, Kak. Dan belum tentu juga kakak dapat kerjaan dengan cepat. Mending kakak ambil alih aja usaha cateringnya Arini. Istri kakak sendiri. Sibuk banget kayaknya nih. Mas. Oh ya, mulai hari ini aku akan bantuin kamu buat ngurusin usaha catering kamu. Gak usah, Mas. Gak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Lagian pesanan juga udah lancar. Jadi kamu gak perlu repot-repot bantu aku. Kenapa? Kenapa kamu nggak mau dibantuin sama suami kamu? Oh, kamu takut ketahuan ya? Kalau sering nabung diem-diem? Atau kamu takut juga ketahuan karena kamu sering ngirim uang ke keluarga kamu? Iya kan? Jangan ngomong macem-macem kamu, Lydia. Hari ini, apa yang dikatakan Lydia semalam itu ada benarnya. Aku nggak bisa kalau di rumah nggak ngapa-ngapain. Aku butuh pekerjaan. Dan aku rasa aku bisa memajukan usaha catering kamu. Manajemen kan? Itu kalian aku. Aku sarjana S2. Aku yakin banget dengan manajemen aku akan bisa memajukan usaha catering kamu. Jadi saat itu, apa keputusan kamu? Saya menerima tawaran Mas Johan, Mbak. Sejak saat itu,
Semua pemasukan dan pengeluaran dicek dan diatur oleh suami saya. Adik ipar saya juga ikut membantu bisnis saya dengan mencarikan pelanggan, Mbak. Lydia memiliki banyak teman dan kenalan hingga dengan mudah dia mampu membawa lumayan banyak pelanggan untuk memesan catering saya, Mbak. Wah, Mbak Arini bagus dong. Artinya usaha kamu jadi berkembang berkat campur tangan mereka. Tapi semua itu malah dijadikan alat oleh adik ipar saya, Mbak. Untuk lebih menekan saya. Saya bayar lunas cateringnya Mbak. Terima kasih banyak ya Bu. Nanti pesan lagi ya. Pasti dong. Makasih ya Mbak. Iya. Saya permisi dulu. Iya Bu. Lydia, balikin uang itu Lydia. Enak aja, kamu juga dapat orderan gede itu dari aku. Jadi ini uang aku dong. Lydia, gak bisa kayak gitu Lydia. Itu uang harus diputer lagi buat modal. Lagian Mas Johan juga pasti marah kalau nggak masuk pembukuan. Alah, alasan. Cuma buat modal kan? Nih. Cukup kan? Lydia, kamu nggak bisa seenaknya ngambil uang catering. Kamu pasti butuh uang kan buat bayar utang. Kamu itu harusnya ubah gaya hidup kamu biar nggak terlilit utang terus, Lydia. Heh, gak usah soal nasehatin ya. Kamu sotoy banget sih jadi orang. Sakit. Arini! Lydia? Kamu kenapa sayang? Wah, ini nih Ma, Arini bikin aku jatuh Ma. Arini, kamu jangan kasar gitu dong sama Lydia. Kasian kan dia jadi jatuh. Tuh kan Ma, dia mau ngeles Ma. Dia kan emang gak suka sama aku Ma. Selalu cari-cari kesalahan aku. Arini, berani kamu kasar lagi sama Lydia? Usir kamu deh. Sayang, kita ke kamar. Kenapa mual-mual dari tadi? Hari ini, lihat, ternyata pemasukan kita berkurang itu karena uangnya dipakai untuk bayar hutang sama Lydia. Jadi mau nggak mau, mulai saat ini kamu harus mengurangi biaya beli bahan. Gak bisa Mas kalau itu Mas. Semua pelanggan tahu aku pakai bahan berkualitas. Aku nggak mau nurunin kualitasnya Mas. Ya udahlah, kamu atur aja. Yang penting keuntungan kita stabil. Itu aja. Hari ini kamu kenapa? Di tengah semua masalah itu, ada sedikit kebahagiaan yang saya rasakan, Mbak. Saat mual-mual, itu ternyata pertanda saya hamil, Mbak. Oh, Mbak, aku ikut senang mendengarnya, Mbak. Pastinya itu menjadi kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga kamu. Iya, Mbak. Terlebihnya suami saya, Mas Johan, senang sekali bakal jadi ayah. Tapi justru di tengah kehamilan saya itu, sayangnya adik ipar saya malah menganggap
kehamilan saya itu sebagai ancaman buat dia, Mbak. Kira-kira anak pertamaku laki-laki atau perempuan ya? Aku udah gak sabar menantikan calon anak pertamaku. Aku harus nyiapin nama-nama yang bagus untuk calon anakku. Gimana kalau aku browsing di internet? Ya, ide bagus. Boleh juga nih. Aku siapa? That's right. Ini juga keren. Lagi apa, Kak? Asik banget kayaknya. Aku mau simpen nama-nama anak yang bagus untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Pede banget sih yang mau punya anak. Emang Kakak yakin itu anak kandung Kakak? Lydia! Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Bisa nggak sih jaga mulut kamu? Kak, Arini itu sering ketemu sama kliennya, pelanggan-pelanggan cateringnya. Maunya itu ketemu langsung. Gak cuma chattingan, telepon. Bisa aja kan dia cari celah buat ketemu sama cem-cemannya. Aku sih curiga, itu anak dari laki-laki lain. Ngajar kamu Lydia. Seenaknya aja main nampar orang. Sakit tahu. Kamu itu keterlaluan Lydia. Kamu selalu fitnah aku. Apa jangan-jangan sebenarnya kamu mau ngancurin rumah tangga aku kan? Hah? Arini, udah. Kamu tenang ya sayang, tenang. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa tes DNA setelah anakku lahir. Makin sini makin ngeselin ya. Nih rasain. Lydia, berhenti untuk menyakiti Arini. Karena sekarang Arini sedang mengandung anakku. Sekarang pergi ke kamar. Pergi kamu! Sayang, kamu tenangin diri di kamar aja ya. Ayo. Ngajar tuh si Arini. Gara-gara dia aku sampai dimarahin sama Kak Johan. Lihat aja, kamu bakal menyesal Arini. Kehamilan Arini tuh bahaya banget buat kita, Mah. Bahaya gimana maksud kamu? Mah, kalau dia punya anak, yang ada dia ngurusin anaknya doang. Terus siapa yang masak buat catering kita? Lagian ya, Mah, kalau dia punya bayi, nanti uangnya kebagi buat perlengkapan bayi. Dan itu gak sedikit, Mah. Popok, perlengkapan bayi, susu, mahal semua. Bener juga ya. Tapi kan kita gak mungkin gugurin kandungan dia. Janin dalam perut saya gak bisa diselamatkan lagi. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah, Mbak Arini, aku turut berduka, Mbak. Kru, tolong tisu ini. Makasih, Mbak. Makasih ya, Mbak. Saya benar-benar kehilangan calon anak saya, Mbak. Ya Allah, Mbak, saya turut bersedih, Mbak. Kehilangan kamu ini pasti sangat berat. Tidak hanya saja buat kamu, tapi juga pasti untuk suami kamu. Tak seorang pun yang peduli pada keadaan saya, Mbak. Termasuk suami saya. Karena dia kecewa pada saya.
atas keguguran kandungan saya, Mbak. Kenapa aku harus kehilangan seperti ini? Arini, udah deh, jangan nangis mulu. Cepet masak. Kita dapat orderan yang banyak nih. Gak bisa, Lid. Rasanya aku belum sanggup. Please deh Arini, kita mau makan apa kalau kamu sedih terus? Mendingan sekarang kamu kerja, alihin pikiran kamu biar kamu ke distract dan gak mikirin soal keguguran terus. Iya Rini, apa yang dikatakan oleh Lydia itu benar. Usaha catering kamu harus sukses. Udahlah, kamu tuh gak usah terus-menerus menangisi keguguran kamu. Lagi itu salah kamu kan? Kamu teledor. Saya benar-benar kecewa mendengarkan kata-kata suami saya, Mbak. Dia mulai terpengaruh sama Lydia. Mungkin itu karena dia juga sangat sedih dengan kehilangan anak kami. Ini kenapa ya? Untungnya masih sedikit aja. Ini lagi banyak bil yang belum dibayar. Makanya kakak tuh suruh dong Arini tuh buat kurangin biaya masakannya. Gak usah lah pakai bahan-bahan organik segala. Kemahalan. Lagian pelanggan dia juga mana mau bayar mahal-mahal. Kalau biaya itu bisa ditekan, kita bakal dapat untung yang lebih banyak. Maaf Mas, aku kan pernah bilang sama kamu, aku nggak bisa kalau harus ngurangin kualitas bahan Mas. Semua pelanggan juga udah tahu bahan apa yang aku pakai. Yang ada mereka komplain Mas. Untung kita dikit kan Mas, karena bayar utangnya Lydia Mas. Mendingan Lydia yang kurangin kebiasaan berhutangnya itu Mas, biar kita juga punya simpanan buat bayar tagihan. Loh, kok malah nyalahin aku sih? Wajar dong kalau aku dapat keuntungan. Kak Johan, dia tuh selalu mojokin aku karena aku tahu dia selalu naikin harga bahan masakan. Kalau aku yang belanja, pasti biayanya nggak sebesar itu, Kak. Lydia, kamu jangan fitnah aku kayak gitu, Lydia. Yaudah. Hari ini, mulai besok biar Lydia yang belanja ke pasar. Kita lihat, apa kita masih bisa berhemat? Tapi Mas, nanti Lydia salah pilih bahan Mas. Kita nggak bisa asal beli yang murah. Hari ini, aku ini lagi cari cara agar kita bisa dapat untung lebih banyak. Kamu ini gimana sih? Mas, bukan gitu maksud aku. Gak ada. Pokoknya kamu harus turutin apa kata-kataku. Ngerti kamu? Akhirnya, saya terpaksa menggunakan bahan-bahan adik ipar saya, Mbak. Sesuai dugaan saya, bahan-bahan itu kualitasnya kurang bagus. Malah ada yang sudah nggak segar lagi, Mbak. Bumbu-bumbu pun terpaksa saya kurangi takarannya demi berhemat, seperti permintaan Mas Johan. Mereka sadar nggak sih bahwa kelakuan mereka itu kan membahayakan usaha yang sudah kamu bangun selama ini, Mbak Arini? Benar sekali, Mbak. Pelanggan saya satu persatu mulai mengeluh dan kecewa pada saya, Mbak. Saya kecewa banget ya. Saya pesen catering, kenapa rasanya nggak enak? Hah? Udah gitu nggak higienis lagi. Padahal ini kan buat arisan teman-teman saya. Mana banyak yang sakit perut lagi habis makan. Mbak Arini udah bikin saya malu, tahu nggak? Bu, asal ibu tahu ya, gak ada masalah kok sama masakan catering kita. Orang lain aja suka kok sama rasanya. Kalau soal higienis, jangan-jangan peralatan makan ibu tuh yang gak bersih.
makanya bikin sakit perut. Jadi nggak usah so nyalahin masakan kita. Kamu nyalain saya? Udah jelas, itu sayurannya aja kurang segar. Ikannya juga nggak ada bau. Dan ngada-ngada ya Bu. Anak saya nggak salah. Oh, pasti ibu komplain karena ibu meminta ganti rugi kan? Gak bisa. Gak ada bukti kalau masakan kita yang salah. Jangan sembarangan bicara kamu. Saya nggak butuh duit kamu. Gengsian loh. Bu, kami minta maaf ya Bu ya. Kami terima keluhan Ibu. Kedepannya kita bakal lebih baik lagi Bu. Hari ini, kamu denger ya. Pokoknya saya udah nggak mau lagi pesan catering dari kamu. Titik. Ibu. Ibu kan pelanggan saya dari lama Bu. Lo tuh ngapain sih pakai ngebujuk pelanggan segala? Mending kita cari pelanggan lain aja, beres kan? Gak segampang itu Lydia. Ini semua gak akan terjadi kalau kamu sama Mama gak nyuruh aku pakai bahan-bahan yang rendah kualitasnya. Terus kamu jadi nyalain Mama sama Lydia, gitu? Nih hari ini udah mulai ngelunjak nih, Mah. Denger kan, Mah? Mah marahin aja, Mah. Ini ada apaan sih? Kenapa semuanya pada tegang? Ini nih, Kak. Hari ini tuh nyalahin aku sama Mama. Padahal yang dikomplain pelanggan catering itu dia. Hari ini, aku sudah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan pernah bikin masalah sama Mama dan Lydia. Ngerti nggak sih kamu? Dan mulai hari ini, urusan catering akan diurus sama Mama dan Lydia. Ini catering aku Mas. Bisa sesukses ini karena jerih payah aku Mas. Aku gak akan biarin catering aku hancur Mas. Bantah terus! Mas! Aku ini istri kamu, Mas. Bukan binatang yang seenaknya bisa kamu sakitin, Mas. Pokoknya, aku nggak akan mundur sedikit pun dari usaha catering yang aku rintis dari nol. Saya salut, Mbak. Akhirnya kamu berani melawan dan kamu berani mempertahankan keinginan kamu di depan suami dan keluarganya. Saya benar-benar harus menguatkan diri, Mbak. Setelah kejadian di hari itu, saya mendapat berbagai hambatan dan siksaan yang lebih keras. Hari ini. Hari ini. Gila ya kamu. Seenaknya semua belanjaan aku kamu buang. Udah berani kamu nantangin aku. Aku nggak akan biarin kamu hancurin catering aku lagi ya. Kurang ajar kamu. Berani ya? Berani ya kamu sama aku? Kamu tuh kurang ajar. Kamu ngapain kamu buang semuanya coba? Itu kan belanjaan aku. Ada apaan? Ini Kak. Hari ini berani nyerang aku duluan Kak. Mending Kakak kurung aja Kak. Hukum dia Kak. Hari ini, kenapa sih kamu selalu bikin ulah? Aku bisa kurung kamu di gudang. Hah? Ikut aku. Lepasin, Mas. Aku nggak salah, Mas. Adik kamu yang nyerang aku duluan, Mas. Udah ikut. Jangan kasih ampun, Johan. Ayo cepet kita kurung. Lepasin. Aku nggak salah, Mas. Udah ikut. Nurut aja sih. Udah ikut. Gak mau, Mas. Masuk. Sadar kau tidak kau lakukan itu. Mas jangan kurung aku di sini, Mas. Diam kamu. Ini hukuman buat kamu. Mas, aku nggak salah, Mas. Jangan kurung aku di sini, Mas. Mas, bukain, Mas. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kamu udah gak bisa apa-apa lagi hari ini.
Aku bakal nyiksa kamu sampai kamu teriak minta ampun. Awas aku balas kamu ya. Mau kemana kamu hari ini? Jangan kabur kamu. Mana kamu? Kamu gak bisa kabur. Mau kemana? Sekarang lo bakal mati. Ada apa ini? Mati kamu! Astagfirullah, Mama! 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 Ma! Bangun, Ma! Lydia, Mama kenapa? Gak sengaja untuk bisa ke Mama, Kak. Pembunuh kamu! Mama, maafin aku, Mama. Mama! Mama, maafin aku, gak sengaja. Maafin aku, gak sengaja. Diam, Mas. Lydia bangun! Lydia bangun, Lydia! Lydia! Lydia, kamu udah siuman? Kak, maafin aku, Kak. Kamu jangan nangis lagi ya. Kak, aku merasakan ada hal yang aneh, Kak. Aku gak bisa merasakan kedua kaki aku ya, Kak. Sabar, Lydia. Kaki aku kenapa, Kak? Kenapa bisa begini, Kak? Astaga, kedua kaki Lydia diamputasi. Iya, Mbak. Setelah tahu kedua kakinya diamputasi, Lydia mengalami depresi yang sangat berat pada awalnya. Setelah kondisi Lydia membaik, dia mau tak mau harus dihadapkan ke pengadilan. Dituntut atas kematian ibunya sendiri. Iya, Mbak. Lantas bagaimana dengan suami Mbak? Bagaimana dengan Mas Johan? Mas Johan menemui saya di rumah ibu saya yang di kampung, Mbak. Dia meminta maaf atas semuanya. Hari ini, maafin aku. Aku menyesali semua kesalahanku. Aku sadar, aku banyak salah sama kamu. Hari ini,
Tolong maafin aku. Aku mohon. Aku menyadari semua kesalahan aku. Aku ingin kita membangun kembali rumah tangga kita hari ini. Aku gak akan mengecewakan kamu lagi. Begini caramu untuk hancurkan aku. Mas, tolong jangan begini ya. Dan hidupku kau tinggal. Aku mau maafin kamu, Mas. Tapi kamu janji gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi, Mas. Aku janji hari ini, aku akan menjadi suami yang baik buat kamu. Aku akan banyak dengan suara kamu. Iya, Mas. Aku maafin kamu. Mbak Arini, kamu sungguh berjiwa besar. Kamu rela memaafkan adik ipar kamu yang sudah sangat keterlaluan memperlakukan kamu selama ini. Dan ini kisah yang sangat berat untuk diceritakan, Mbak. Makanya kami sangat mengapresiasi Mbak Arini membagikannya kepada kita. Kisah Mbak ini bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan yang sedang berjuang atau mereka yang sedang berusaha tegar dimanapun mereka berada. Terima kasih sekali lagi Mbak Arini sudah hadir dan membagikan kisahnya. Para perempuan hebat di luar sana, jangan pernah takut untuk mengatakan tidak dan melawan tindakan sewenang-wenang pada diri kita. Sekalipun tindakan itu ditujukan kepada orang-orang yang sepatutnya kita hormati. Percayalah, jika sudah kelewat batas, kata tidak bukanlah suatu hal yang tabu. Dan perbuatan itu tidak akan merendahkan diri kita. Justru, itu akan menunjukkan bahwa kita adalah perempuan yang berkarakter, kuat, dan mandiri. Dan pemirsa, jika kalian memiliki kisah yang menginspirasi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, kirimkanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya.